Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baila Noladar Habibullah dengan NRP 5026211098 dari kelas Manajemen Proses TI A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Manage Innovation di dalam buku COVID 5 di APO 4. Langsung saja tentang all about manage innovation atau semua tentang manage inovasi atau manajemen inovasi. Jadi manajemen inovasi adalah sebuah proses dalam COVID-5 yang bertujuan untuk memastikan perusahaan tersebut memiliki kapabilitas dalam mengelola inovasi orang. Orang mengatakan bahwa dalam era globalisasi dan kompetisi yang luar biasa seperti saat ini, perusahaan yang tidak melakukan inovasi tinggal menunggu tanggal kematiannya saja, karena artinya mereka tidak bisa bersaing dengan kompetitor yang begitu banyak. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus mampu melakukan berbagai inovasi terkait dengan IT di dalam organisasi. Dimaksudkan inovasi tidak selalu harus melulu berupa membuat sebuah produk baru atau aplikasi baru atau modul baru, tapi inovasi bisa berupa layanan baru atau proses baru yang lebih cepat atau lebih efisien, atau mungkin suatu relasi baru bisnis, model baru, apapun itu yang sifatnya adalah yang dulu belum ada dan sekarang menjadi ada dan memberi nilai tambah bagi perusahaan. Oke, nah hal apa saja yang perlu dilakukan dalam mengelola inovasi? Ada 6 hal. Yang pertama yaitu yang paling penting adalah manajemen harus mampu membuat lingkungan organisasi yang ramah inovasi atau yang kondusif untuk melakukan inovasi-inovasi dari orang-orang yang berada dalam jajaran puncak. Nah, tapi inovasi bisa berasal dari siapapun individu yang ada di organisasi, bisa berasal dari bos, anak buah, bahkan staf sekalipun. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan yang baik dewasa ini adalah memberikan keleluasaan bagi individunya untuk berinisiatif melakukan berbagai inovasi sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif untuk melakukan inovasi atau budaya inovasi harus ditanamkan di dalam sebuah organisasi. Setelah itu, baru yang kedua adalah memastikan bahwa seluruh individu yang ada dalam organisasi benar-benar memahami lingkungan yang ada di sekitar organisasi, internal maupun eksternal. Kelebihan-kelebihannya, ukuran-ukurannya, peluang yang ada, permasalahan dihadapi itu harus benar-benar dimengerti, karena biasanya inovasi itu hanya berasal dari bisa dikatakan dari dua kondisi, yaitu pertama ada permasalahan yang dihadapi atau isu di mana kalau kita bisa memecahkan permasalahan dengan berbagai solusi, tentu saja merupakan sebuah inovasi yang kedua masalah tidak ditemui, tetapi ada jumlah yang bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat organisasi menjadi lebih baik. Nah, pemahaman akan lingkungan organisasi menjadi sangat tidak melihat tren teknologi. Kenapa teknologi? Karena teknologi berkembang sedemikian cepat, bisa dilihat dengan cara ikut seminar, tren dengan cara membaca browsing, melihat atau meneliti hasil-hasil kajian orang lain, atau bahkan bisa melihat dengan cara pengamatan. Bagaimana organisasi lain atau bahkan kompetitor kita melakukan hal-hal baru ini adalah hal yang sangat penting agar perusahaan bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau perlu melakukannya terlebih dahulu, contohnya sekarang kita bisa melihat dalam hal itu hanya sekali tren-tren yang mengemukakan green technology. Kemudian ada big data, ada big analisis intelijen, atau hanya sebagian kecil dari sebagai teknologi yang terjadi belakangan. Setelah mempelajari scan dan melihat tren, barulah kita bisa memilah-milah mana dari keseluruhan teknologi yang tersedia di pasaran tersebut yang bisa membantu menelurkan inovasi-inovasi baru, inovasi bukan tujuan, dan cara untuk mencari tujuan yang lebih besar, yaitu memberikan value dan memberikan manfaat. Perusahaan maupun customer di dalam atau di luar perusahaan itu tadi, dengan demikian maka kita bisa memilih
memilah apa teknologi ini cocok untuk proses seperti ini, apakah teknologi ini cocok untuk kondisi seperti ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan mencoba menerapkan berbagai teknologi yang ada untuk mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Setelah itu barulah tahapan kelima, yaitu solusi-solusi inisiatif, ide yang keluar. Bahkan mungkin ada yang sudah dicobakan, dibuat prototipnya, baru direkomendasikan kepada pimpinan, dan tentu saja pimpinan akan melihat mengenai inovasi secara koordinasi, masuk akal atau tidak. Nah, disitulah maka mereka mengambil keputusan akan memutuskan informasi mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak perlu dilakukan inovasi. Ini bisa berasal dari apa, individu, dari lembaga khusus atau unit khusus yang dibuat, misalnya nyalakan senter, atau dari manapun juga. Yang terakhir adalah setelah keputusan inovasi mana yang akan diterapkan, maka lakukanlah penerapan terhadap inovasi tersebut dan perkembangannya. Apakah implementasi berhasil menemukan hambatan adalah yang bisa diambil dari suatu inovasi tersebut. Oke, ada pepatah mengatakan bahwa dalam hal inovasi, yang penting di sebuah organisasi seperti perusahaan adalah the best idea, tidak selalu the boss idea. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Selamat berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.